Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur bahwa di dalam Yesus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sehingga dalam hidup ini kita tidak khawatir, tidak takut, tidak gentar. Sebab Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pagi ini kita bisa merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Ya 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menggenapkan janjinya, mencurahkan Roh Kudus kepada para murid dan orang-orang percaya, supaya melaluinya nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Dan kita bersyukur bahwa sejak hari pencurahan Roh Kudus sampai sekarang, setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh karunia Roh Kudus. Kita didiami oleh Roh Kudus dan Roh Kudus itulah yang mengerjakan karya keselamatan dalam diri kita, iman, kelahiran baru, pengangkatan sebagai anak, ya, pembaptisan dalam Roh Kudus supaya karya Kristus di kayu salib benar-benar menjadi nyata dalam hidup kita sehingga kita memiliki keselamatan yang sangat luar biasa itu. Amin. Mari kita membaca lagi kisah itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan. Silakan duduk. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu telah menimbulkan pertanyaan yang harus kita jawab dengan benar melalui firman Tuhan. Seperti yang ditanyakan oleh orang-orang yang tercengang-cengang, yang termangu-mangu melihat peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. Orang-orang yang menolak untuk percaya pekerjaan Allah di dalam Roh Kudus, mereka menyindir para murid dan orang-orang percaya lainnya yang pada waktu itu menerima Roh Kudus dengan mengatakan bahwa orang-orang percaya ini, para murid ini sedang mabuk oleh anggur manis.
Mengapa dikatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis? Sebab orang-orang percaya ini, saudara, para rasul ini, setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus itu, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain, dalam bahasa-bahasa yang ada di bawah kolong langit pada waktu itu. Kita sudah membaca ada begitu banyak bahasa yang mereka kemukakan dan itulah yang membuat mereka bingung apa yang terjadi ini sebenarnya. Kita mengenal mereka sebagai orang-orang Galilea. Apa yang terjadi? Kenapa mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam bahasa-bahasa kita sendiri? Dan mereka bertanya, apakah artinya ini? Mari kita melihat pada pagi ini apa sih sebenarnya arti pencurahan Roh Kudus? Apa arti yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika para murid pada hari Pentakosta, hari perayaan panen orang Yahudi, hari yang ke-50 mereka berkumpul dan Roh Kudus memberikan Roh Kudus sesuai yang dijanjikannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengingatkan kembali bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan janji Bapa yang telah disampaikan kepada murid-muridnya yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Coba kita lihat ayat-ayat itu. Ini adalah penggenapan janji Bapa, Saudara. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu adalah penggenapan dari janji Bapa bahwa para murid ya, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan itu digenapi. Digenapi pada Kisah Rasul pasal yang kedua, saat hari Pentakosta tiba, mereka berkumpul, mereka berdoa, dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan hari pencurahan Roh Kudus itu juga penggenapan dari janji yang jauh lebih lama disampaikan, saudara, yaitu nubuatan Nabi Yoel yang bisa kita baca di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Ini perlu untuk kita pahami. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun lebih yang lalu adalah penggenapan janji Bapa kepada murid-muridnya bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengaruniakan rohnya kepada manusia yang percaya kepadanya. Supaya mereka dapat hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi apa makna dari pencurahan Roh Kudus? Saya melihat ada cukup banyak orang yang memberikan makna sesuai dengan keinginannya, saudara. Kita bisa melihat dari cara orang merayakan hari Pentakosta. Ya, mereka menginginkan pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh para murid, seperti tiupan angin keras, ya. Hingga untuk mendapatkan pengalaman seperti itu tidak jarang pengkhotbah dia meniup pengeras suaranya untuk menimbulkan bunyi-bunyian seperti tiupan angin keras. Tetapi kita tidak bisa menyontol lidah-lidah api, ya. Kalau tiupan angin keras mungkin bisa kita membuat suara seperti itu dengan mikrofon ini.
Tapi bagaimana dengan lidah-lidah api? Ya, kadang orang ingin memiliki pengalaman yang sama, ya, seperti bahasa-bahasa lain dan masih banyak yang lain. Saya melihat di siaran-siaran televisi, maksudnya channel-channel ya di YouTube di mana orang begitu emosional ya berdoa dengan cara yang sangat luar biasa menurut saya sampai rebah, sampai jatuh dan itu terjadi sampai sekarang ini. Apakah itu makna pencurahan Roh Kudus? Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18 mengenai pendirian gereja dan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 tentang tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya, kita bisa tahu bahwa sebenarnya pencurahan Roh Kudus pada 2000 tahun lebih yang lalu adalah untuk memperlengkapi para murid, untuk memperlengkapi orang-orang percaya supaya mereka dapat memberitakan Kristus di antara bangsa-bangsa, supaya mereka dapat memuliakan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Coba kita baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, kamu akan menerima kuasa. Ini bicara tentang perlengkapan, saudara. Kapan menerima kuasa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang terjadi pada hari Pentakosta 2000 tahun lebih yang lalu. Jadi ketika Roh Kudus turun atas mereka, dicurahkan dalam diri para murid dan orang-orang percaya, mereka diperlengkapi dengan kuasa. Coba perhatikan lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan itu terjadi pada waktu itu. Mereka mendengar bunyi tiupan seperti angin keras, mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran di atas mereka. Dan mereka menerima kuasa. Kuasa untuk apa, saudara? Supaya kamu menjadi saksiku, baik di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan tatkala mereka menerima karunia Roh itu, mereka menerima kuasa, diperlengkapi oleh kuasa dari Roh Kudus, maka mereka menyaksikan Yesus. Mereka memberitakan Yesus dengan bahasa-bahasa yang ada di bawah kolong langit pada waktu itu. Sehingga orang-orang Yahudi yang saleh yang berkumpul pada hari Pentakosta, mereka mendengarkan berita-berita tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar yang dilakukannya bagi keselamatan umat manusia. Amin. Ini Pentakosta. Jadi pencurahan Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi para murid, memperlengkapi orang-orang percaya supaya mereka memiliki kuasa untuk bersaksi. Sehingga melalui kesaksian mereka, Injil diberitakan, Yesus diberitakan, Yesus dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Jadi itulah sebenarnya makna dari pencurahan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus yang kita terima saat keselamatan itu, Dia memperlengkapi kita dengan kuasanya supaya kita memuliakan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Supaya kita memuliakan Yesus melalui apa? Melalui pemberitaan Injil. Bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang telah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya supaya hanya oleh iman kita dapat diselamatkan. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Menyatakan Dia adalah Tuhan.
Dan dia berkuasa memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi bagaimana seharusnya kita merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus? Dengan memahami bahwa Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi, untuk memberi kita kuasa, memuliakan Yesus di antara bangsa-bangsa, memberitakan Injil Yesus Kristus, menjadi saksi bagi Kristus, maka merayakan Roh Kudus adalah, atau merayakan pencurahan Roh Kudus adalah dengan membangun lagi komitmen kita, atau memperbaharui terus komitmen kita untuk taat pada pimpinan Roh Kudus, untuk setia pada kehendak Roh Kudus, yaitu apa? Memberitakan Yesus, memberitakan Injil, memuliakan Yesus di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup. Amin, Bapak Ibu. Inilah makna pencurahan Roh Kudus, supaya para murid menerima kuasa dan menyaksikan Yesus. Demikianlah maknanya bagi kita sekarang. Mari pagi ini saat kita merayakan karunia Roh Kudus, kita mau terus berkomitmen, memperbaharui komitmen kita setiap hari bahwa saya hidup, saya taat kepada pimpinan Roh untuk memuliakan Yesus, untuk meninggikan Yesus, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Supaya melaluinya ada jiwa-jiwa yang dijangkau dan diselamatkan. Dan melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi hari pencurahan itu adalah satu masa, satu waktu di mana Allah memulai satu hubungan yang baru dengan umat-umat ketebusannya. Bahwa saat keselamatan, maka orang-orang percaya menerima karunia Roh Kudus dan diperlengkapi untuk menjadi saksi, untuk memuliakan Yesus. Supaya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya bumi mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan mereka diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari, saya mau kembali menyampaikan kepada kita poin-poin penting dari hari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, coba perhatikan bahwa pencurahan Roh Kudus itu dimaksudkan adalah supaya Kristus membangun gerejanya untuk memuliakan namanya. Ini saudara. Jadi kita tahu bahwa Kisah Rasul pasal yang kedua adalah hari kelahiran gereja. Jadi pencurahan Roh Kudus adalah hari lahirnya gereja. Yesus membangun gereja untuk apa? Untuk tujuan memuliakan namanya. Memuliakan Dia di antara bangsa-bangsa. Kita ingat bagaimana kata-kata Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus bahwa Dia akan membangun gerejanya dan Allah mau tidak akan menguasai gerejanya itu. Jadi gereja ini dibangun di atas dasar iman, di atas dasar pengajaran para rasul dan nabi-nabi untuk apa? Untuk memuliakan Yesus, untuk memberitakan Injil sehingga nama Tuhan diberitakan ke segala bangsa dan dimuliakan oleh bangsa-bangsa. Itulah makna dari pencurahan Roh Kudus. Jadi kita harus sadar betul bahwa gereja dilahirkan, dibangun untuk memuliakan Yesus. Seperti minggu lalu saya sampaikan, kita tidak diselamatkan untuk hidup seperti apa yang kita mau, tetapi kita diselamatkan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Makanya jadi orang Kristen bukan gampang, saudara ya. Karena kita diperlengkapi dengan kuasa untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini saudara.
Nah, tujuan ini harus terus kita ingat dalam kehidupan kita. Sebagai gereja Tuhan, kita harus fokus memuliakan Tuhan. Itu saja. Melalui apa? Melalui pemberitaan firman, melalui pemberitaan Injil, melalui pelayanan kita. Semua yang kita buat sebagai gereja harus memuliakan Kristus di antara bangsa-bangsa. Kita harus memuliakan Kristus mulai dari Yerusalem, lingkungan keluarga kita sendiri, meluas ke Yudea, lingkungan masyarakat di sekitar kita, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini adalah fokus kita, gereja Tuhan. Jika kita kehilangan fokus ini, saudara, maka kita telah kehilangan tujuan kita ada di atas muka bumi ini. Kehilangan tujuan kita sebagai gereja Tuhan. Pernah saya sampaikan bahwa hal yang paling menghancurkan adalah tatkala kita digeser dari tujuan kita yang sebenarnya. Sebagai gereja kita tidak lagi memuliakan Yesus, tidak lagi memberitakan Yesus, tidak lagi bermisi memberitakan Injil, tetapi kita mulai membangun kerajaan kita sendiri, kita membangun kehendak kita sendiri. Ya, orang cenderung bersekutu untuk kesenangannya sendiri, untuk kemuliaannya sendiri, pemenuhan kebutuhannya sendiri. Tapi mari kita kembali menyadari bahwa kita hadir adalah untuk memuliakan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Fokus kita adalah memberitakan Yesus, meninggikan Yesus, hingga Yesus dikenal dan banyak orang dijangkau dan diselamatkan. Amin. Nah, yang menjadi target Tuhan itu adalah semua bangsa di bawah kolong langit ini, saudara. Ya, kita membaca ada begitu banyak bangsa-bangsa atau bahasa-bahasa yang disebutkan, mulai ayat yang ke-9 itu ya, ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, banyak sekali. Intinya adalah ayat yang ke-5, saudara. Ya, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi sasaran Tuhan membangun gerejanya dan memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk bersaksi adalah segala bangsa. Semua bangsa di bawah kolong langit. Kita ingat dalam Kejadian pasal yang ke-10 bagaimana Tuhan mengacaukan bahasa manusia karena mereka ingin mendirikan menara Babel. Mereka satu bahasa pada waktu itu. Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tersebar ya ke berbagai penjuru dunia ini. Tetapi pada Kisah Rasul pasal yang kedua, Allah menggunakan mujizat bahasa ini, saudara, untuk memuliakan namanya di antara bangsa-bangsa. Jadi karunia Roh Kudus pada waktu itu, saudara ya, karunia berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain adalah untuk menjangkau orang-orang dari segala bangsa yang berkumpul pada saat perayaan hari Pentakosta itu. Ini yang harus kita pahami. Mengapa bahasa roh pada waktu itu penting? Karena memang Tuhan mau memulai misi gereja menjangkau semua orang dari segala bangsa. Kalau kita boleh gambarkan gereja ini sebagai perusahaan dari Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus mendirikan perusahaannya di Yerusalem dan kemudian dia mau mengembangkan, menyebarkannya ke segala bangsa. Dan pada waktu itu dia menggunakan karunia bahasa roh supaya melalui karunia ini, saudara, bangsa-bangsa yang berkumpul pada waktu itu mendengarkan kesaksian tentang Yesus Kristus, pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, dan disitulah dia mulai membangun gerejanya tidak hanya di Yerusalem, tetapi ke segala bangsa. Orang-orang percaya dari segala bangsa yang menerima dia dan dibaptiskan pada waktu itu, mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing dengan membawa kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga nama Yesus dipermuliakan
di antara bangsa-bangsa. Amin. Nah, kita bisa menjadi orang-orang percaya seperti sekarang ini. Kita memuliakan Yesus. Berawal dari hari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun lalu yang lebih. Ya, 2000 tahun lebih yang lalu itu, Saudara. Dan dari situ, dari mukjizat bahasa roh ini, maka iman Kristen tersebar ke seluruh muka bumi. Itu adalah awal yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk mulai membangun gerejanya. Jadi kita bisa melihat bahwa yang dijangkau itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi segala bangsa. Amin. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk bangsa Yahudi saja, tetapi untuk segala bangsa. Dan mukjizat bahasa roh pada waktu itu adalah mukjizat untuk menjangkau segala bangsa, karena semua orang saleh dari bawah kolong langit mendengar kesaksian dari para murid dan orang-orang percaya pada waktu itu tentang pekerjaan Allah yang besar. Sungguh sangat luar biasa. Yang berikutnya, bahwa Roh Kudus sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk menggenapi rencananya. Rencana penyelamatan bangsa-bangsa itu tidak dapat dilakukan tanpa pekerjaan Roh Kudus. Kalau saya membaca dalam Perjanjian Lama, maka zaman pemulihan itu baru bisa terjadi tatkala Kristus yang diurapi itu datang di atas muka bumi. Di saat Yesus datang, Mesias yang diurapi adalah awal dari zaman pemulihan, di mana melalui pekerjaan Mesias dan Roh Kudus, orang-orang dimungkinkan untuk dapat melihat kemuliaan Allah dan percaya kepada Allah. Dan setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus harus diberikan kepada orang-orang percaya untuk memperlengkapi mereka, sehingga apa, Saudara? Sehingga rencananya dapat terus dikerjakan, digenapi melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri para murid dan dalam diri orang percaya. Roh Kudus bukanlah hanya sekedar kuasa, Saudara. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas kita. Dia adalah Allah. Dia bukan sekedar kuasa. Seringkali kita memahami Roh Kudus hanya sekedar kuasa saja. Ya. Bukan, dia adalah pribadi Allah. Dia dapat didukakan. Ya. Ketika Ananias mendustai Rasul Petrus, dikatakan mereka mendustai Allah, mereka mendustai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah yang berkuasa dan dia melakukan pekerjaan penciptaan. Ya. Dalam Kejadian pasal 1, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, itu menjadi sebuah berkat yang sangat luar biasa, karena yang menyertai kita adalah Allah. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita menyatakan kehadiran Yesus dalam diri kita, menyatakan kehadiran Bapa di dalam diri kita. Amin. Dia adalah Allah sendiri. Dan Roh Kudus dibutuhkan untuk menggenapkan rencana Allah. Pada masa Perjanjian Lama, Roh Kudus menghinggapi orang-orang pilihan Tuhan, saudara, seperti para hakim, untuk melakukan rencananya, menghinggapi, menguasai, saudara, ya, memimpin orang-orang itu. Bahkan Roh Kudus saya yakin juga melahirkan kembali orang-orang itu. Tetapi pada masa Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak diam secara permanen. Karena kita lihat pengalaman Raja Daud ketika dia berdosa dengan Batseba, maka dia berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Pengalaman Saul juga seperti itu, ketika Saul ditolak oleh Tuhan, maka rohnya undur daripadanya. Tetapi sejak Pentakosta, saudara, ya, sejak pencurahan Roh Kudus 2000 tahun lebih yang lalu, saudara, maka Tuhan memulai satu masa di mana Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya secara permanen, saudara. Ya, secara permanen, saudara. Karena dikatakan dia akan menyertai kamu
dan diam di dalam kamu. Kita lihat Yohanes pasal 14 supaya kita memahami referensinya. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, perhatikan, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini alasan kenapa disebut permanen, saudara. Karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, Bapak Ibu. Jadi sejak keselamatan kita, sejak kita percaya Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dikatakan Dia memberikan roh-Nya kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Ia menyertai kita dan diam di dalam kita. Janji ini pertama-tama digenapi di loteng Yerusalem. Dan sejak saat itu, semua orang yang percaya Yesus menerima karunia Roh Kudus. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Galatia pasal 3 ayat 2 sampai 5. Galatia pasal 3. Perhatikan itu. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh? Perhatikan, telah menerima roh loh ya. Orang percaya itu telah menerima roh. Ini perlu digarisbawahi. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jelas jawabannya kita menerima roh karena pemberitaan Injil. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Karena sejak percaya kita menerima roh. Ya. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu? Waduh, luar biasa. Menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat-mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya adalah karena kita percaya pada pemberitaan Injil. Jadi tatkala kita percaya pada Injil Yesus Kristus, maka Tuhan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus-Nya. Kita menerima roh, gitu. Allah telah menganugerahkan roh-Nya kepada kita yang percaya dengan berlimpah-limpah. Jadi ini yang harus kita syukuri dan kita rayakan bahwa hari pencurahan Roh Kudus adalah babak baru di mana Tuhan mengaruniakan roh-Nya kepada setiap orang yang percaya. Supaya roh itu, roh penolong itu menyertai untuk selama-lamanya. Jadi kita menerima Roh Kudus saat percaya, saat kita percaya pada pemberitaan Injil Yesus Kristus itu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi setiap orang percaya yang telah menerima Roh Kudus diperintahkan untuk penuh dengan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Penuh dengan Roh Kudus. Makanya para murid menerima Roh Kudus dan mereka penuh. Setelah mereka mendengar bunyi tiupan seperti angin keras
dan lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Ditulis apa? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan kita juga membaca di dalam surat Rasul Paulus bahwa semua orang yang telah menerima karunia Roh itu hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Coba kita lihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi kalau baptisan yang dialami oleh para murid, ya itu terjadi satu kali, maka penuh dengan Roh Kudus harus terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Menerima Roh itu satu kali saat percaya, tetapi penuh Roh harus terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita dipenuhi, kita dipimpin, kita dikuasai, kita diperlengkapi, dan buktinya apa, saudara? Bukti seseorang yang penuh dengan Roh adalah dia memuliakan Yesus di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memuliakan Yesus di antara bangsa-bangsa. Jadi Roh Kudus sangat dibutuhkan untuk kita dapat menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi kita yang menerima karunia Roh saat keselamatan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Hidup kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup kita harus dipimpin, dikontrol. Kita harus rela diperlengkapi untuk memuliakan Yesus di antara bangsa-bangsa. Dan itulah yang menjadi hal yang Tuhan rencanakan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, bahwa rencana keselamatan Allah adalah bagi segala bangsa. Jadi Allah mau dia dipermuliakan itu di antara bangsa-bangsa. Tidak berhenti di Yerusalem, tetapi harus meluas ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya akan membaca lagi di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, ayat yang ke-11. Dituliskan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tadi sudah saya kemukakan juga di awal, bahwa mujizat, bahasa roh, bahasa-bahasa lain atau glosolalia ini adalah tujuannya adalah untuk menjangkau bangsa-bangsa yang berkumpul pada waktu itu di Yerusalem, merayakan Pentakosta. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa rencana Allah bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi harus ke segala bangsa. Supaya bangsa-bangsa yang mendengar perbuatan-perbuatan Allah yang besar, melalui bahasa mereka sendiri, mereka beroleh iman dan diselamatkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengingatkan bahwa tidak semua orang yang melihat peristiwa pencurahan Roh Kudus itu merespon dengan benar. Tidak semua orang mereka merespon berita tentang pekerjaan Allah itu dengan iman, tetapi banyak juga yang menolak, banyak juga yang tidak percaya. Mereka dengan jelas mendengarkan para rasul dan para murid pada waktu itu memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar,
tetapi justru mereka mengatakan mereka mabuk oleh anggur manis. Kita harus siap menghadapi kenyataan ini, saudara ya, bahwa tidak semua yang kita beritakan itu dapat direspon dengan iman. Ya, tidak semua orang akan merespon dengan kepercayaan. Tetapi ada juga yang melecehkan, yang menyindir, yang menolak. Tetapi kita harus tetap komitmen bahwa kita ada untuk memuliakan Yesus di antara bangsa-bangsa. Amin. Ya, kita harus tetap memberitakan Injil apapun respon orang terhadap pemberitaan kita. Itu sebabnya mari saat kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus ini, mari kita hidup fokus untuk memuliakan Tuhan. Karena kita ada, gereja ada adalah untuk memuliakan Tuhan melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus. Makanya jangan kita mengeraskan hati, mari kita mentaati pimpinan Roh Kudus, mari kita penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, menerima Roh, saudara ya, dibaptis dengan Roh terjadi satu kali, tetapi penuh dengan Roh Kudus harus terjadi berulang kali. Amin, saudara. Terjadi terus menerus. Kita memberi diri dipimpin, kita taat, kita dikontrol oleh Roh Kudus, dengan melalui kehidupan kita Injil diberitakan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari sama-sama kita beri.